sini saya akan menjelaskan teori perilaku konsumen. Dan di sini saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama, pengertian teori perilaku konsumen. Apa sih itu teori perilaku konsumen? Teori perilaku konsumen adalah teori dalam ilmu ekonomi dan pemasaran yang membahas bagaimana individu atau rumah tangga mengambil keputusan dalam menggunakan pendapatannya untuk membeli barang dan jasa guna mencapai kepuasan atau utilitas maksimum. Dengan kata lain, teori ini menjelaskan mengapa dan bagaimana konsumen memilih suatu produk, serta bagaimana perubahan harga, pendapatan, dan preferensi dapat mempengaruhi pola konsumsi mereka. Yang kedua, tujuan teori perilaku konsumen. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, menjelaskan pola konsumsi dan keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, memahami hubungan antara pendapatan, harga, dan permintaan barang. Yang ketiga, menganalisis bagaimana konsumen memaksimalkan kepuasan atau utility dengan sumber daya yang terbatas. Yang keempat, memberikan dasar bagi produsen dalam menentukan strategi pemasaran, harga, dan promosi. Ketiga, konsep dasar dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar dapat hidup, misalnya makanan dan pakaian. Keinginan adalah yang diinginkan untuk kenyamanan atau kesenangan, misalnya gadget dan mobil mewah. Yang kedua, utilitas atau utility. Adanya tingkat kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi barang atau jasa. Konsumen dianggap berusaha memaksimalkan utilitas dari kombinasi barang yang mereka beli. Yang ketiga, pendapatan dan harga. Pendapatan menentukan kemampuan konsumen membeli barang. Harga mempengaruhi jumlah barang yang dikonsumsi. Semakin tinggi barang, biasanya jumlah yang dibeli menurun. Yang keempat, rasionalitas konsumen. Konsumen diasumsikan bertindak rasional, yaitu memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan tertinggi sesuai batas anggaran. Yang keempat, asumsi dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama, konsumen memiliki selera atau preferensi yang jelas. Yang kedua, konsumen memiliki pengetahuan tentang harga dan barang yang tersedia di pasar. Yang ketiga, tujuan konsumen adalah memaksimalkan kepuasan. Yang keempat, pendapatan dan harga barang menjadi kendala dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, pendekatan dalam teori perilaku konsumen. Yang pertama, teori utilitas kardinal atau bisa disebut cardinal utility theory. Menganggap bahwa kepuasan utilitas dapat diukur secara kuantitatif, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya, dan juga menggunakan hukum Gaussian 1, atau kenaikan konsumsi memberi tambahan kepuasan yang menurun. Yang kedua, teori utilitas ordinal atau disebut ordinal utility theory, menganggap kepuasan tidak dapat diukur dengan angka pasti, tapi dapat dinyatakan berdasarkan urutan preferensi. Yang terakhir, kesimpulan. Dari 5 materi tersebut, kesimpulannya, teori perilaku konsumen merupakan dasar penting dalam ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana konsumen mengalokasikan pendapatan mereka untuk memperoleh kepuasan maksimum dengan memperhatikan harga dan keterbatasan sumber daya. Pemahaman teori ini penting untuk produsen, pemasaran, dan pembuat kebijakan ekonomi agar dapat memahami pola konsumsi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan teori perilaku konsumen pendekatan kardinal. Sebelum itu, apa sih pendekatan kardinal itu? Pendekatan kardinal itu
menyatakan manfaat atau kepuasan yang diukur secara kualitatif. Jadi, pendekatan kardinal adalah menyatakan manfaat atau kepuasan yang diukur secara kualitatif. Lebih rincinya yaitu jadi pendekatan kardinal mengukur kepuasan konsumen Jadi, pendekatan kardinal yang mengukur kepuasan konsumen dengan angka seperti unit atau uang. Saya akan menjelaskan konsep penting. Konsep penting dalam pendekatan kardinal ada dua macam. Yaitu total utility atau yang sering disebut yaitu TU, dan yang kedua marginal utility atau yang disebut dengan MU. Apa sih TU itu? TU adalah total dari mengonsumsi barang atau jasa. Kalau MU apa sih?
MU adalah pertambahan atau selisih dari mengonsumsi barang atau jasa. Jadi ini adalah penjelasan dari teori perilaku konsumen pendekatan koordinal. Baik, selanjutnya saya akan membahas pendekatan ordinal. Apa sih itu pendekatan ordinal? Pendekatan ini menyatakan bahwa utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan. Jadi menurut teori ini, yang berlaku adalah apakah seorang konsumen lebih menyukai kombinasi barang tertentu daripada kombinasi barang lainnya, atau dengan kata lain pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Jadi pendekatan ordinal dengan kata lain adalah pendekatan ini lebih memberikan penekanan pada preferensi dengan membuat peringkat atau urutan-urutan kombinasi barang yang dikonsumsi. Jadi pendekatan ordinal ini dapat dianalisis dengan kurva indiferensis. Apa sih kurva indiferensis? Kurva indiferensis adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik-titik kombinasi dua barang yang memberikan kepuasan yang sama. Adalah kurva yang menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang. Misalnya contohnya Pak Ardan mempunyai uang, mempunyai sejumlah uang. Berikut kombinasi barang yang mungkin dibeli oleh Pak Ardan. Contohnya kombinasi sepatu dengan tas. Kombinasi A, sepatu adalah 20 dan tas 4. Selanjutnya sepatu itu 10, tas itu 8, dan selanjutnya yang C, sepatu 8, tas menjadi 10. Lalu kombinasi D, sepatu menjadi 5 dan tas menjadi 16. Dan yang terakhir kombinasi E, sepatu menjadi 4 dan tas menjadi 20. Jadi ini di kombinasi A, sepatu adalah 20 dan tas adalah 4. Dan di kombinasi B, jika sepatu 10, maka jumlah tas adalah 8. Dan kombinasi C, sepatu menjadi 8 dan tas 10, dan kombinasi seterusnya.
Jadi maksudnya, jika Pak Ardan ingin mempunyai sejumlah barang, satu barang itu lebih banyak, maka satu barang lainnya harus dikurangi. Contohnya seperti yang tadinya tas itu 4, jika ingin tas itu menjadi 8, maka kebutuhan sepatu harus dikurangi menjadi 10. Jadi di sini saya akan menggambarkan contoh kurva indiferensinya. Jadi ini contoh kurva indiferensi yang sudah saya buat. Ini adalah yang ke atas sepatu dan yang di bawah menyamping ini adalah tas. Ini contohnya yang A, B, C, D, dan E. Jadi contohnya ini adalah kombinasi yang A, sepatu 20 menjadi tas yang 4, dan yang B 10 menjadi 8, dan yang C 8 menjadi 10, dan yang D 5 menjadi 16, dan yang terakhir yang E 4 menjadi 20. Jadi mungkin cukup itu saja yang saya jelaskan. Terima kasih.